Beberapa orang masuk ke aula besar dan melihat kuil. Selain 20 patung megah dan garang, tetapi mengapa mereka tidak menginginkan patung Qin Yichen? Mereka secara bertahap mengumpulkan platform ringan saat semua orang masuk. Platform cahaya mengembun. Di sekelilingnya dikelilingi oleh pilar cahaya, membentuk medan perang yang luas seperti sampan. Bagaimana situasinya? Apakah cincin itu? Di mana lawannya? Qin Yichen mengerutkan kening, dan tiba-tiba menemukan ada seberkas cahaya di depan platform yang bersinar dan padat ini. Apakah sinar cahaya ini adalah pintu masuk ke ring? Bagaimanapun, saya telah mengalami pelatihan yang tak terhitung jumlahnya, dan Qin Yichen cukup berpengalaman di bidang ini. Tapi sekarang dia hanya bertanya-tanya tentang 2 poin. Salah satunya adalah pancaran cahaya yang dipancarkan oleh pintu masuk sangat kecil dan terkesan hanya menampung 1 orang. Kedua, ini juga yang paling penting. Jika benar-benar ditebak, itu mirip dengan mendengkur untuk mendapatkan warisan penjaga gawang. Di mana lawannya? Tepat pada saat ini, ketika saya melihat Hong Lian melayang di udara, saya melihat ke-20 patung naga banjir, dan sepertinya merasakan sesuatu. Berkata, "Nak, masih ada energi di patung-patung ini, tetapi tidak menentu dan sulit untuk dikonfirmasi." Kekuatan, Qin Yichen menatap. Apakah ini lawan yang harus kita kalahkan? Ini sangat mungkin. Tapi yang membuat Qin Yichen agak terkejut adalah bahwa dengan pengetahuan Hong Lian, tidak mungkin untuk memastikan kekuatan patung-patung itu, dan bahkan yang pertama sendiri yang mengkonfirmasinya. Ini benar. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa energi yang tersisa di patung-patung ini sama sekali tidak umum. Namun, Ziyun riang, apapun itu, cobalah untuk memahaminya. Ziyun berkata bahwa dia harus melangkah maju, tetapi dihentikan oleh Qin Yichen. Tunggu sebentar. Menurut senior Hong Lian, Yaman pernah menjadi luar biasa di aliansi 10.000 monster. Kuat, meninggalkan warisan-warisan. Jika ada ujian, tentu tidak akan mudah. Bahkan jika kesulitan Chongmen masih sangat sulit. Setelah kata-kata itu berakhir, Ziyun bergidik di mana-mana, mengatakan bahwa dia tidak takut menjadi palsu, dan bahaya menjinakkan boneka emas ilahi diingat dengan jelas saat ini, meninggalkannya dengan rasa takut yang berkepanjangan. Qin Yichen juga menatap platform ringan yang terlihat seperti arena duel, dan dia sedikit ragu. Bahkan jika teori pertarungan paling langsung adalah menang atau kalah, jika lawannya terlalu kuat, jatuhnya tidak akan diperbolehkan di tempat. Bahkan Qin Yichen sangat jelas bahwa dia bisa menjinakkan emas ilahi Gu, dan dialah, Ziyun, dan Hong Lian yang bekerja keras bersama untuk menang, dan bahkan orang-orang King Pao menunda-nunda. Menghadapi emas ilahi sendirian, Qin Yichen tidak dapat menjamin bahwa dia akan selamat. Hong Lian juga ragu-ragu, tetapi setelah melihat sekeliling, dia berkata, "Nak, ini seharusnya tidak seserius yang kamu pikirkan. Ada ruang di panggung cahaya ini, dan seharusnya lebih besar dari yang kita lihat dari luar. Intinya ujung platform lampu itu seperti seberkas cahaya dari pagar. Energinya tidak kuat sama sekali. Jika itu duel, seharusnya bukan tipe yang tidak bisa dipisahkan tanpa kematian. Ini seperti tepi. Jika dipukul melampaui batas, itu juga merupakan kekalahan." Qin Yichen sedikit mengangguk. Ini kabar baik. Jika Anda benar-benar menemukan variabel yang terlalu mengerikan, setidaknya Anda tidak akan memiliki jalan keluar. Meski begitu, Qin Yichen masih sedikit khawatir. Lagi pula, kekuatan lawan tak ternilai. Setelah Ziyun sadar kembali, dia melenturkan ototnya. "Bos, karena kamu tidak akan kehilangan nyawamu, biarkan aku naik dan mencobanya dulu." Qin Yichen terdiam. Karena platform ringan seperti medan duel mengembun di aula besar ini, itu cukup untuk menunjukkan bahwa warisan gerbang tidak mudah didapat. Tapi itu semua datang, terutama kata Hong Lian, sangat mungkin ada darah naga di Yaman. Setelah hening, Qin Yichen menepuk pundak Ziyun. "Nah, naiklah dan coba, hati-hati." Ziyun menyeringai, dan saat dia berjalan menuju pancaran cahaya teleportasi, Qin Yichen II berdiri, menyaksikan perubahan sepanjang waktu, dan sekali dalam bahaya, mereka segera menembak. "Hai, benar saja." Ziyun melangkah ke berkas cahaya dan langsung ditransmisikan ke platform cahaya. "Bos, platform ini benar-benar tidak kecil," seru Ziyun, dan kemudian melihat sekeliling. Gigi macan tutul sudah ada di tangannya. Niat bertarung di sekujur tubuhnya. Bagaimana dengan lawan? "Keluar dan biarkan aku melihat." Nada hampir tidak turun, tetapi melihat 20 patung di aula besar, ular boa paling kanan tiba-tiba gemetar, bersinar terang, seperti ular piton yang ganas membuka matanya. Nafasnya keras. Qin Yichen melihat ini, dan raut wajahnya sedikit berubah. "Ziyun, hati-hati." Ziyun juga tersenyum. "Saya melihat seberkas cahaya melayang keluar dari patung piton, jatuh di platform cahaya, berlawanan dengan jala Ziyun 4. Itu adalah cahaya dan bayangan, yang sepertinya mirip dengan binatang penjaga. Itu adalah roh iblis dan roh abadi, dan tanpa diduga, itu bukan ular sanca itu, tetapi berubah menjadi bentuk manusia. Apakah itu kamu?" Ketika Ziyun melihat situasinya, mata naga itu dingin,
dan orang-orang tidak banyak membicarakannya. Gigi macan tutul memotong daun-daun dan menebas. Boom gelombang booming gelombang. Setelah beberapa saat, cahaya menghilang dan jatuh ke Ziyun. Sangat sederhana. Di atas panggung dan di luar panggung, Ziyun dan Qin Yichen ketakutan pada saat bersamaan. Tidak ada yang menyangka Ziyun akan menang dengan mudah. Setelah Ziyun tersandung, dia tiba-tiba tertawa. Bos, sepertinya kamu terlalu berhati-hati. Tes ketukan ini tidak bagus. Tiba-tiba, roh abadi, kekuatan, dan emas ilahi yang baru saja ditinggalkan oleh piton-piton bukanlah nilai sama sekali. Tapi Qin Yichen sedikit terkejut, karena terlalu mudah untuk menang. Belum lagi kekuatan Yamen yang tinggi. Ini bahkan tidak sejalan dengan sisa-sisa aliansi 10.000 monster. Namun, dia tidak menunggu pertimbangannya yang cermat, tetapi melihat patung lain di sebelah ular piton yang memantul dan membengkak, dan pembengkakan lainnya di peron, berlawanan dengan Ziyun 4. Apakah ini tantangan lain? Melihat ini, Qin Yichen merasa sedikit heran, tapi dia lega. Benar saja, dia tidak percaya reruntuhan Yaman bisa semudah itu. Siluet yang baru saja dikalahkan oleh Ziyun hanyalah permulaan. Dan cahaya ini pada saat ini, pada nafas, tampaknya sedikit lebih kuat dari boa konstriktor sebelumnya. Tapi dengan cepat dikalahkan oleh Ziyun, itu dia. Ziyun mengangkat alisnya dengan bangga dan berteriak bahwa aku akan mencapai 10. Tidak, 20. Namun, Ziyun tidak terlalu lama bangga. Mata Ziyun Long berkedip, melihat cahaya dan bayangan ini, senyum tipis. Ini jauh lebih baik dari itu sekarang. Sayangnya, itu tidak bisa menghentikan saya. Boom gelombang booming gelombang. Setelah beberapa saat, Ziyun memenangkan 3 pertandingan berturut-turut. Namun, saat ini Ziyun tidak lagi bangga, karena kekuatan cahaya dan bayangan ini tidak layak untuk dibanggakannya. Qin Yichen di bawah panggung tidak membenci sisa-sisa Yamen karena kemenangan beruntun Ziyun, tetapi tampak bermartabat, mengatakan, 10 napas. Setiap kali Ziyun menang, setelah 10 napas, lawan yang lebih kuat akan muncul. 10 kali napas. Sekarang Ziyun bebas untuk berbicara dengan kita, tapi ini seharusnya bukan kebetulan. Tapi sekarang saatnya Ziyun mengatur napasnya.